Sampah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Idealnya, harus ada penanganan sampah yang baik dan aman agar tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Peran masyarakat penting dalam proses pengelolaan sampah dari awal pemilahan sampai dibuang ke TPA. Pada penelitian ini, kami menganalisis kebiasaan masyarakat sekitar dalam mengelola sampah rumah tangganya, juga proses pengumpulan yang dilakukan oleh petugas pengumpul sampah. Kami mewawancara beberapa tetangga dengan rumah yang kami kategorikan menjadi 3 sesuai pendapatannya, yaitu kategori A, B, dan C. Salah satu rumah kategori A yang kami kunjungi adalah rumah Bumin di Semarang. Saya bersihkan rumah itu ya setiap hari, jadi nyapu. Kalau ngepel sih saya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena rumah juga nggak ada anak kecilnya, selalu nggak kotor sekali, paling hanya debu. Selokan di samping rumah itu juga saya bersihkan, halaman depan juga saya bersihkan, itu tiap hari. Nggak mesti sih, saya nggak mesti. Saya biasanya lebih memilahnya lebih ke daun-daunan itu saya sendirikan. Kumpulkan dulu di kantong plastik yang ukuran sedang tadi di dalam rumah, di dapur. Terus siang itu saya keluarkan, saya buang ke tong sampah di luar rumah. Nanti baru 2 hari sekali itu biasanya diambil oleh tukang sampah, dibuang ke TPA. Untuk rumah kategori B, kami mengunjungi rumah Pak Martinus di Sidikalang. Jadi untuk kami itu biasanya saya pribadi ya, karena saya paling sering di rumah itu, saya membersihkan rumah itu kalau menyapu itu biasanya sekali 1 hari. Tapi kalau mengepel itu sekali 3 hari, karena di rumah kami itu nggak ada lagi anak kecil, paling kecil itu saya sendiri. Nah jadi untuk tingkat kotornya pun bisa dikatakan tidak ada lah, masih dapat dikatakan masih bersih selalu. Kebetulan selokan kami kan itu udah ditutup kayak penyambung antara halaman rumah sama jalan biar mobil bisa masuk. Jadi selokan itu sangat jarang kami bersihkan. Kalaupun kami bersihkan itu 1 kali 1 bulan dengan cara menyiram dengan memakai selang. Kalau kami sih lebih sering mencampurnya karena nggak ada waktu untuk memilah. Jadi yang pertama kami lakukan itu biasanya di rumah itu, jadi setiap pagi ataupun setiap kebersihan rumah kami mengumpulkan sampah kami di tempat tong sampah kami yang ada di belakang rumah. Nah setelah itu kami memasukkannya ke dalam kantongan yang besar, baik itu kantongan yang seperti goni plastik ataupun kantongan kresek yang biasa kita bawa pada saat belanja di pasar. Nah setelah itu biasanya sekali 3 hari ataupun sesuai keadaan, jika tempat sampahnya sudah penuh, kami akan membawanya ke tempat pembuangan sementara, di mana itu berada sekitar 200 meter dari rumah kami, yang dimana sekali seminggu akan diangkut oleh petugas kebersihan Dinas Kota Sidikalang. Untuk pengumpulan sampah itu biasanya kami gunakan kantong kresek hitam atau yang biru yang ukuran agak sedang, sehingga dia mampu untuk menampung sampah kami selama 3 hari. Kalau yang di dalam rumah biasanya kami gunakan itu yang ember plastik. Kemudian, untuk rumah kategori C, kami berkunjung ke rumah Bu Indah di Semarang. Karena kan tiap hari ya pagi itu kan mesti beres-beres rumah. Sampahnya kalau yang sampah dapur yang misal kayak gagang kangkung apa itu kan kita masukkan ke ini, saya buat pupuk organik ya, itu habis
bioaktivatornya saya pakai ini larutan gula dan terasi, itu saya semprotin, jadinya nanti pupuk organik yang tadi itu pupuk cair. Kalau yang sampah plastik dipilah, disendirikan, sampah kerdus juga sendiri, dan nanti yang dibuang yang sudah yang ke TPA sana itu semua. Kalau yang ini kan nanti tiap 1 bulan sekali lah, nanti kita kumpulkan per dewis itu jual, uangnya masuk kas dewis. Sampah dari itu ya, sampah tempat sampah plastik itu dikasih kresek itu nanti ya paling enggak 2 hari sekali lah. Kita kalau di sini ada 5 ada pembuangan sendiri di sana, nanti ada yang ngambil tiap kayak 2 hari sekali. Kalau enggak itu ya di depan ada ember-ember bekas itu, kalau yang itu ya kalau memang harusnya ditutup sih, maka kadang kita tutupnya aku cuma pakai tutup ini aja apa yang buat membuang sampah itu ekraknya itu. Kalau di dapur pakai tempat sampah plastik terus dikasih kresek gitu. Terakhir, kami mewawancarai Pak Ai, petugas pengumpul sampah di Kelurahan Sukaluyu, Bandung. Kan sehari-hari yang gitu aja, bongkar pasang, bongkar muat, maksudnya bongkar muat sampah dari KRW-an langsung dimasukin ke armada kontainer ke PD kebersihan. Nggak bisa sekarang ngambil, sekarang dibuang. Harus nunggu dulu armada, soalnya kita kan tadinya ada perjanjian antara pihak PD dengan KRW-an. Bacanya 1 minggu itu 3 kali pembuangan sampah RW ke armada itu. Semuanya itu ada 6 orang. 6 orang. Kegiatannya 6 orang, cuman dibagi-bagi satu RW itu dibagi 5, 6 dari RW RT 1 sampai RW 10 itu. Masing-masing ada lokasinya. Kan biasanya dikumpulin ya, dikumpulin yang model kardus itu kan jenis-jenis non organik juga itu banyak, itu jenis-jenisnya, bukan cuman satu ini aja. Model gini kan bahasanya kan ya, kalau kata kita kan dus, kalau ini kan kata Bandar Rongsok itu duflek sebutnya. Ini layak dijual, cuman nggak seberapa gitu, harganya 300.000 rupiah. Nih kalau ini paling 1.500, 1.000. Emberan, ya plastik bekas aqua. Itu kan jenis-jenis juga kan, plastik itu hampir ada 18 jenis kalau nggak salah kan, jenis plastik. Jadi terhambatnya itu ya kelancaran dari pembuangan di sana sih, TPA-nya itu. Kalau TPS-nya ya kadang-kadang TPS juga tidak bisa jalan, Neng. TPS-nya lancar di sini berarti di sananya juga udah lancar. Ya alhamdulillahnya kita cuman dibawa, dijemput, nah itu aja. Petugas kebersihan dari Sukaluyu itu enaknya gitu aja sih. Kalau yang lain kan buangnya ke sana. Hampir berapa? 70 ton gitu, 75 ton kalau nggak salah. Tapi nggak, malah sekarang mah lebih dari pembuangan sampah ke sana itu lebih dari 75 ton, hampir 100 ton ke sana itu. Satu hari itu bukan. Itu aja kegiatan sehari-hari, cuma itu aja sih. Nggak ada lagi kegiatan sih, cuma ini aja. Selain mewawancarai, kami juga melakukan sampling sampah yang dikumpulkan selama 24 jam dari hasil rumah-rumah tadi untuk diukur dan dipilah. Nah, yang sekarang bakal dilakuin adalah ngitung volume-nya dari suatu tempat yang udah dihitung, terus juga ngitung timbangannya dan lihat komposisinya.
Berdasarkan hasil sampling timbulan sampah kami, rumah dengan jumlah timbulan sampah yang paling kecil justru dihasilkan oleh kategori A, dan yang terbesar juga dihasilkan oleh kategori A. Hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa aspek ekonomi tidak sepenuhnya mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Kemudian, masih banyak warga yang tidak memilah sampahnya. Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan pelatihan dan edukasi dari pemerintah setempat mengenai prinsip-prinsip pengelolaan limbah padat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 kepada masyarakat setempat. Sampah rumah tangga yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik tidak hanya memberikan keuntungan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga membantu pengelolaan limbah padat nantinya di tempat pemrosesan akhir.